Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa kita masih membahas tentang ayat Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah. Kepada siapa? Kepada ahlinya, kepada yang berhak. Jika kita diberi amanah, maka wajib kita sampaikan kepada yang berhak. Banyak dari kita kaum muslimin tidak amanah. Ketika kita dipesan untuk tidak membicarakan sebuah berita tentang saudara kita, maka haram kita ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada orang terdekat kita. Siapa? Istri misalnya. Tidak boleh. Istri terhadap suami sama, tidak boleh. Haram. Kita seolah suami istri beranggapan sudah seperti satu orang, satu manusia. Salah, keliru. Oleh karena itu, suami punya rahasia dari istrinya, begitu juga istri punya rahasia untuk suaminya. Ya, bagian dari amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, dan jika kalian menghukumi manusia, antahkumu bil adl, hukumilah dengan adil. Apa adil? Apa adil? Sama rata, sama rasa? Bukan. Adil adalah mengikuti syariat, itu adil. Walaupun tidak sama, tidak rata. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, diapain? Diberi zakat, ya kan? Mu'allaf. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, diapain? Diapain? Ya, dibunuh. Adilkah ini? Wajib kita katakan adil. Kenapa? Karena ini adalah aturan yang dibikin oleh Zat yang Maha Adil. Zat yang Maha Adil, Allah Rabbul Alamin, memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk membunuh orang yang murtad ketika dia tidak mau kembali lagi kepada Islam. Man baddala dinahu faqtulhu, bunuhlah orang yang merubah agamanya, keluar dari Islam. Adilkah? Adil. Ya. Jadi cara menilai keadilan, lihat apa kata Zat yang Maha Adil. Jangan tanya kepada akal kita, jangan tanya kepada nurani kita.
Jangan tanya kepada logika kita, karena akal kita terbatas, nurani kita terbatas. Tidak semua yang sesuai dengan hati nurani itu benar. Ya. Wa annahu subhanahu wa ta'ala ya'muruna bil qiyami bil wajib fi tariqil hukmi wa fil hukmi nafsihi. Ada dua hal yang beliau jelaskan di sini dalam masalah keadilan yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim. Yang pertama apa? Ketika menghukumi. Yang kedua apa? Ketika mengarah kepada hukum, jalannya itu pun harus adil. Tidak boleh sebuah hukum yang adil dilalui dengan cara-cara yang tidak adil. Oleh karena itu, Islam sangat-sangat memperhatikan cara. Cara menurut Islam sangat penting. Bukan hanya tujuan, tetapi cara juga harus diperhatikan. Maka ibadah yang tujuannya baik, sifatnya ikhlas, tapi caranya salah, apakah diterima? Tidak diterima. Cara menurut Islam penting, harus benar. Cara salah Allah tidak mau terima. Ingin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub ilallah, ini tujuannya baik, mulia, ikhlas, tapi caranya salah. Apa cara yang dia lakukan? Dia puasa di hari kelahirannya, dia puasa di hari pernikahannya. Allah tidak akan terima, karena cara menurut Islam penting, harus benar. Tidak benar, tidak diterima. Cara yang seperti apa yang benar? Jawabnya, cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, wajib kita katakan salah. Walaupun berupa sholat, walaupun berupa puasa, walaupun berupa zikir, wirid, tawaf, sa'i, ketika cara itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka itu salah. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Sungguh Allah sebaik-baik yang menasihati. Orang menasihati bisa benar, bisa salah. Orang menasihati tidak semuanya benar, tidak semuanya baik. Seorang ibu menasihati anaknya, apakah nasihat ini pasti baik? Belum tentu. Belum tentu. Butuh ilmu. Apakah nasihat itu akan menjadi baik atau buruk? Butuh ilmu. Untuk menjadi baik butuh ilmu. Seorang ibu menasihati anaknya, nak, ibu nasihati kamu jadi dokter saja ya. Sebab kalau jadi dokter begini. Dia nggak ngelihat sifat anaknya. Kemampuan otaknya misalnya. Nah, tentu nasihat ini tidak baik. Walaupun judulnya nasihat. Nah, sebaik-baik pemberi nasihat Allah. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Ketika itu nasihat dari Allah, maka itu pasti benar, pasti baik. Walaupun menurut manusia tidak baik.
Ya. Seperti biasa, beliau bahas dari segi nahwu, karena di sini ada satu kelainan, ya, yaitu ni'imma. Ni'imma ini singkatan. Kata beliau, asalnya terdiri dari ni'ma ma, sebaik-baik apa. Mirip ucapan Umar bin Al-Khattab ketika melihat sholat tarawih berjamaah setiap malam untuk pertama kalinya. Beliau mengatakan, ni'matu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah ini. Tapi bid'ah yang dimaksud oleh beliau adalah bid'ah dari segi bahasa, bukan bid'ah dari segi syariat. Bid'ah dari segi syar'i tidak ada yang baik, semuanya sesat. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Beliau mengatakan nikmatu bid'ah hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, bid'ah dari segi bahasa. Saya kira sudah sering kita bahas. Begitu juga ini. Innallaha ni'ma ma. Disingkat menjadi ni'imma. Di sini agak jarang. Karena apa? Karena memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim yang berharokat, bukan sukun. Kalau berharokat sukun, saya kira nggak masalah, ya. Mim sukun ketemu mim, ya tentu mimnya jadi satu, ya. Tapi ini bukan sukun, fathah, ini jarang, makanya dibahas oleh beliau, ya. Innallaha ni'imma ya'idukum bih, itu singkatan dari innallaha ni'ma ma, dan ini fushah. Ini fusah, istilah kita bahasa resmi, bukan amiyah, bukan bahasa yang tidak resmi. Kita tahu bahasa Arab dibagi dua, ada fusah, ada amiyah. Ada bahasa yang fusah, yang fasih, yang resmi, yang sesuai dengan bahasa Al-Quran dan Sunnah, apa kata Allah dan Rasulnya. Ada yang bahasa amiyah, istilah kita bahasa pasaran. Orang-orang yang belajar nahwu, sorof di pesantren, di jamiah, tentu tidak paham bahasa amiyah, bahasa orang awam, ya. Seperti maun menjadi muya, na'am menjadi haywa, ya. Tentu para pelajar yang mempelajari bahasa Al-Quran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tidak paham bahasa amiyah. Apakah bahasa fusah ini ada singkatannya? Jawab mana? Ini salah satu. Mirip dengan aish. Aish. Apakah aish ini fusah apa amiyah? Al-jawab fusah. Aish singkatan dari apa? Ayyu syai'in. Ayyu syai' disingkat menjadi aish. Ayyu syai'in, tentu antum tahu apa arti ayyu syai'. Yang mana, ya, disingkat menjadi aish. Ja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-amra bihadzaini syai'ain. Allah menjadikan dua hal ini, menunaikan amanah dan menghukumi manusia dengan adil, itu sebagai mau'idhah, sebagai nasihat, pelajaran. Li'annahu tusrihu bihi al-qulub, karena dua hal ini bisa memperbaiki hati, membikin hati itu baik. Salah satu manfaat nasihat bisa menjadikan hati itu menjadi baik, ya. Ketika seseorang dinasihati
lalu hatinya menjadi panas. Dinasihati, hatinya menjadi sesak. Dinasihati, hatinya menjadi ketakutan. Maka itu bukan nasihat yang baik. Bukan nasihat. Sebab nasihat akan menjadikan hati itu baik. Ya. Lihat nasihat para ulama. Jika kita mendengar nasihat para ulama, maka tenang, nikmat. Ya. Ingat Allah, takut kepada neraka, siksa kubur, ingin masuk surga. Itu jika kita mendengar nasihat para ulama. Berbeda ketika kita mendengar nasihat orang-orang hizbiyin, orang harokiyin, orang khawarij. Begitu dia menasihati kita, panas hati kita. Ya, dengar dia pidato, panas di situ. Gitu, sesak dadanya. Ya, mengepalkan kepalanya, kepalan tangannya, ya, marah emosi. Ini bukan nasihat yang baik atau bukan nasihat. Karena nasihat, ciri nasihat itu menjadikan hati tentram. Ya. Kalau toh takut kepada Allah, takut kepada akhirat, takut nanti tidak akan sampai ke surga, gagal melewati sirat, takut yang mendatangkan ketenangan. Karena ketakutan seperti ini tidak dimasuki oleh syaitan. Antum pernah mendengar orang takut miskin, takut sakit, takut enggak lulus ujian, lalu stres? Pernah? Sering? Iya kan? Sering. Karena takut enggak diterima di perusahaan ini, takut tidak terima di universitas ini, takut enggak lulus, stres. Ngomongnya ngaco. Gitu. Kenapa? Ada setan di situ. Yang dilakukan oleh setan adalah untuk memperburuk keadaan manusia. Nah sekarang, pernah antum dengar orang takut neraka, takut siksa kubur, takut jahanam, sampai stres? Ya, takut neraka, stres. Ya, ngomongnya ngaco karena takut neraka. Enggak ada. Belum pernah kita dengar. Kalau takut masa depan, takut anaknya enggak lulus, takut dikejar-kejar utang, takut miskin, stres banyak. Ini perusahaan kerjaan kalau enggak selesai tepat pada waktunya gimana? Takut seperti ini mendatangkan stres banyak. Ada setan di situ. Tapi takut kepada Allah, takut kepada siksa kubur, takut kepada azab di padang mahsyar dan seterusnya, tidak ada yang mendatangkan stres. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada setan bisa masuk di situ, nggak bisa. Setan itu tidak akan masuk kepada kebaikan. Ya. Dan antum tahu yang menakut-nakuti manusia dengan dunia, dengan kemiskinan adalah syaitan. Maka jika terbersit rasa ketakutan di hati antum, ini kalau anak saya pesantrenkan, pesantren 60% ngaji mulu. Ya, bahasa Inggrisnya, matematikanya, fisikanya sedikit sekali, cuma 40%. Bahkan ada yang 35%. Nanti gimana masa depan anak saya? Ya, masuk ngaji doang. Nah, antum harus yakin bahwa ini adalah setan. Bagaimana antum mengikuti tiupan setan? Ya. Antum lihat apa orang yang mengejar dunia, yang menyekolahkan anaknya di sekolah yang 70%, 80% tentang dunia, agamanya sedikit sekali, sukses semua, kaya semua.
menjadi jutawan semua? Tidak. Berapa banyak? Miskin-miskin juga. Ya. Sama-sama miskin, nggak bisa ngaji, sama bisa ngaji, mendingan bisa ngaji. Ya, ini setidaknya menghilangkan ketakutan. Intinya jangan takut. Rizki saya, rizki antum, rizki anak-anak kita, semua sudah ditulis. Semua sudah ditakar. 4 bulan sebelum 4 bulan ketika kita di perut ibu kita. Itu pun pengulangan. Kan catatan itu pengulangan dari catatan di Lauh Mahfuz berapa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Maka hilangkan rasa ketakutan. Antum tidak akan dapati membesarkan diri, membesarkan hati kita terhadap dunia ini kecuali di majlis-majlis sunnah. Majlis hizbiyin, harakiyin, menakut-nakuti manusia dengan dunia. Sebagaimana syaitan. Ya, awas nanti begini, Allah awas nanti begini. Awas kalau dia yang jadi, habis kita. Awas begini, awas ini. Tidak ada seorang ulama menakut-nakuti seperti itu. Ulama menasihati manusia tenang. Ada Allah. Kita mohon kepada Allah. Ada jalan. Begitu. Di saat yang sangat-sangat genting, di saat yang tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Rabbul Alamin, berdua di tempat yang sangat sempit. Apa? Gua. Sementara di mulut gua puluhan anak muda siap dengan senjatanya ngejar-ngejar 2 orang ini. Siapa 2 orang ini? Ya, Rasul dan Abu Bakar. Rasul dan Abu Bakar. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Dan hanya Abu Bakar satu-satunya sahabat yang disebut sebagai sahabat dalam Al-Quran. Selain Abu Bakar tidak ada. Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, semuanya sahabat, jelas, tidak syak lagi. Tetapi yang disebut dengan sahabat di dalam Al-Quran hanya Abu Bakar. Idh qala li sahibihi la takhaf innallaha ma'ana. Ketika dia, maksudnya dia Nabi Muhammad SAW, berkata kepada sahabatnya, siapa? Abu Bakar, jangan takut. Lihat, jangan takut. Sangat-sangat pantas untuk takut. Gimana nggak takut? 2 orang di tempat yang sangat sempit, sementara di mulut gua itu puluhan, bahkan hampir 100 ya, anak muda dari Quraisy, dari seluruh suku bersepakat untuk membunuh 2 orang ini. Dalam keadaan seperti ini, Nabi mengatakan, jangan takut, Allah bersama kita. Itu cara Nabi memberikan nasihat. Itu cara Nabi, cara Rasul, cara sahabat, cara para ulama. Tidak menakut-nakut, padahal udah jelas. Kurang jelas gimana? Berdua di tempat sepi, nggak mungkin bisa melawan. Yang dilawan 100 anak muda lengkap dengan senjata. Nggak takut dari mana? Dalam keadaan seperti itu dikatakan jangan takut. Ya, udah sangat jelas. Ini yang nggak jelas nyuruh kita takut. Padahal nggak jelas. Ya, sangat nggak jelas. Dunia politik, dunia sekarang kan nggak jelas, sangat tidak jelas. Kenapa kita disuruh takut, menakut-nakuti? Ya, maka jangan takut. Apapun yang terjadi, siapapun pemimpin kita, apa yang terjadi dengan para pejabat-pejabat kita,
yang penting diri kita bermanhaj dengan manhaj yang hak, berakidah dengan akidah sahihah, mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, jauhi maksiat, jangan takut. Ya. Nah, inilah kaum salaf, hidup penuh dengan ketenangan, ya, tidak dengan ketakutan. Wa kullu ma yuslihul qulub fahuwa mau'idah. Setiap segala sesuatu yang bisa membuat hati itu menjadi baik, menjadi tenang, menjadi tentram, maka itu nasihat. Ya. Nah, tahu kita kaidah yang barangkali masih baru bagi kita ini. Segala sesuatu yang membuat hati menjadi baik, menjadi tenang, menjadi tentram, itulah nasihat yang sebenarnya. Wal qiyamu bihadhihi al-awamir la syakka annahu yuslihul qalba. Dengan melakukan perkara-perkara tadi, amanah, berbuat adil, jelas ini mendatangkan kebaikan hati. Hati menjadi baik, menjadi tenang, menjadi tentram. Kemudian thumma qal innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah melihat, Allah mendengar. Antum tahu ketika Nabi menyatakan bahwa Allah mendengar, Allah melihat, sambil beliau mengatakan Allah itu mendengar, Allah melihat, beliau sambil menunjuk apa? Mata dan telinga beliau dengan jempol dan telunjuk. Ya, satu riwayat begini, satu riwayat begini. Jempol dan telunjuk diarahkan ke mata dan telinga beliau ketika menyatakan bahwa Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Apa maksudnya? Bahwa Allah punya penglihatan, mata, jelas ayat-ayatnya. Allah punya pendengaran. Adapun disebut telinga atau kuping, dalam bahasa Arabnya udhun, ini tidak ada. Tidak ada. Ya. Adapun alat untuk mendengar, ya. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat meyakini bahwa Allah melihat dengan penglihatan, Allah mendengar dengan pendengaran. Penglihatan kita apa? Mata. Pendengaran kita apa? Telinga. Ya. Ini berbeda dengan kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah, apalagi Jahmiyah. Allah melihat, betul, tapi tanpa penglihatan. Allah mendengar, betul, tapi tanpa pendengaran. Allah kuat, betul, tapi tanpa kekuatan. Ya, Allah besar, betul, tapi tanpa kebesaran. Ini faham sesat dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah. Adapun salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat bahwa Allah besar dengan kebesarannya, Allah kuat dengan kekuatannya, Allah mendengar dengan pendengarannya, dan Allah melihat dengan penglihatannya. Adapun penglihatannya disebut dalam beberapa ayat dan hadis mata. Mata. Banyak hadis tentang mata. Adapun udhun, telinga, tidak. Maka tentu kita tidak boleh menambah-nambah. Jangan mengucapkan telinga Allah, karena memang tidak warid, kecuali ada, ya. Misalnya ada hadis, saya tidak tahu, datang hadis sahih tentang telinga Allah, wajib kita terima. Karena berbicara tentang Allah harus dengan dalil. Tidak boleh dengan akal logika kita sebagaimana orang falasifah, orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, dan seterusnya. Kemudian beliau sedikit membahas tentang kana. Antum tahu kana apa?
Bahasa Arab dibagi menjadi 3. Kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dibagi 3. Fi'il, isim, satu lagi huruf. Saya kira pembagian ini tidak ada di bahasa kita, ya. Fi'il, isim, huruf. Innallaha kana. Ini termasuk apa? Kana. Isim, huruf, apa fi'il? Kana. Iya fi'il. Fi'il ada berapa? Ada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kana fi'il apa? Kana fi'il apa? Iya, fi'il madi. Ya. Antum tahu fi'il madi itu yufidu al-madi. Madi itu kan bahasa kitanya yang telah lampau. Yang telah lampau. Past tense, ya. Berarti ini telah lampau. Ya. Sungguh Allah dulunya mendengar dan melihat. Betul seperti itu? Tidak. Ya. Jadi kaidah bahasa itu mengikuti Al-Qur'an. Jangan Al-Qur'an mengikuti bahasa. Ya. Ketika sebuah kaidah kok beda dengan Al-Qur'an, maka kaidah itu salah. Ya. Kaidah itu salah. Nah, ini kaidah harus mengikuti ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, dari sini keluar hukum bahwa tidak semua fi'il madi bermakna lampau, tapi bermakna istimrar, terus. Allah dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun akan terus mendengar dan melihat. Begitu. Ya. Maka berapa banyak ahli bahasa dikritik oleh Al-Qur'an. Ya. Ahli bahasa dikritik oleh Al-Qur'an. Ahli bahasa namanya juga ahli, ya. Tetapi ketika bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka Al-Qur'an benar, ahli itu salah. Ya. Seperti lafaz tilkar rusul. Pelajaran awal bahasa Arab, ada hadza, ada hadza, ada hadhihi, ada zalika, ada tilka. Ya. Kalau mudzakkar tanpa tak marbuto itu pakai hadza atau zalika, bukan pakai tilka. Ya. Ar-rusul, rusul tanpa tak marbuto, ya kan? Apalagi rusul kita tahu semuanya laki-laki, nggak ada yang mu'anas, nggak ada yang perempuan. Tapi kenapa pakai tilka? Tilkar rusul, ya, tilkar rusul. Nah, dari sini maka kaidah yang harus mengalah bahwa ar-rusul jamak yang tidak bukan mudzakkar salim, bukan muannas salim, maka masuk ke dalam kategori muannas. Maka bukan dzalika tapi tilka. Ya, inilah Al-Qur'an menjadi pedoman dalam fikih, dalam tafsir, dalam kehidupan ini, termasuk dalam bahasa. Lihat bahasa Indonesia, pedomannya apa? Enggak ada. Lihat bahasa Inggris, pedomannya apa? Lihat bahasa Jerman, bahasa Jepang, pedomannya apa? Kan enggak ada yang bisa dipegangi. Adapun bahasa Arab, pedomannya apa? Al-Qur'an. Ya. Maka bahasa Arab dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in sampai sekarang sama atau berbeda? Sama. Sekarang bandingkan bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia tahun 40-an dengan sekarang, beda jauh. Ya, berapa banyak yang berubah. Ya. Bahasa Arab tidak, terus tidak berubah. Yang fusha maksudnya.
Kemudian beliau membahas tentang bolehkah, baguskah, pantaskah mengikuti cara Nabi, yaitu ketika berbicara tentang Allah lalu menunjuk anggota badan kita. Ya. Misalnya tadi Nabi mengatakan Allah melihat, Allah mendengar, dengan seperti ini, menunjuk mata dan menunjuk telinga. Ya. Ketika mengatakan tangan Allah, lalu kita menggerakkan tangan kita. Wajah Allah, lalu kita memegang wajah. Ini bagus apa tidak? Ini pantas apa tidak? Di sini ada dua pendapat. Ya. Pendapat pertama, bagus, tepat. Alasannya apa? Mereka mengatakan if'al kama fa'ala Rasul. Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul toladan kita, uswah kita. Beliau yang mencontohkan, menyebut tangan Allah dengan beliau menggerakkan tangannya. Menyebut tentang pendengaran Allah, penglihatan Allah dengan ditunjuk dengan jempol dan telunjuk beliau. Ini cara Nabi. Nabi maksum. Kenapa disalahkan mengikuti cara Nabi? Ya. Lasta ahda lil khalqi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih benar dalam memberikan pelajaran? Kita apa Rasulullah? Tentu Rasulullah. Apa kita mau mengkritik Rasul? Jangan begitu Rasul. Nanti orang salah paham. Dikiranya pendengaran Allah itu persis seperti kita ini. Ya. Penglihatan Allah itu persis seperti ini. Ya. Beliau jawab, lasta ahda lil khalqi min Rasulillah. Siapa yang lebih benar dalam memberikan pelajaran? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walasta asyaddu taharruzan min ayyudafa ila Allah ma la yaliku bihi minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin hati-hati, ya ini kehati-hatian, jangan mencontoh beliau seperti itu. Berarti kita menuduh Rasul tidak hati-hati. Ya. Inilah pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua, dua-duanya dibawakan oleh beliau. La hajata ila an taf'ala ma dumna na'lamu anna al-maqsuda huwa at-tahqiq. Tidak. Ya. Alasannya apa? Karena Nabi mengatakan seperti itu at-tahqiq. Untuk menjelaskan saja, untuk menguatkan saja bahwa Allah melihat dan Allah mendengar. Ya. Saya kira ini terbantahkan dengan hujah yang pertama tadi. Kalau begitu Nabi kurang tepat. Apakah harus dengan seperti itu untuk mengatakan bahwa Allah mendengar, Allah melihat? Ya. Kan cukup mengatakan Allah melihat, Allah mendengar. Ya. Idzan ghairu maqsudatin binafsiha. Bukan maksud beliau. Innama hiya maqsudatun li ghairiha. Tapi maksud beliau lain. Apa? Yaitu tadi, untuk memperkuat bahwa Allah betul-betul melihat, Allah betul-betul mendengar. Ya. Wa hina idzin la hajata illa an tusyira. Oleh karena itu tidak berhajat bagi kita untuk menunjuk seperti itu. Apalagi dikhawatirkan nanti orang-orang awam akan salah paham. Oh, kalau begitu Allah mempunyai penglihatan persis seperti mata kita, punya pendengaran persis seperti telinga kita. Ini kekhawatiran sebagian ulama. Adapun ulama golongan yang pertama tadi berpegang teguh dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena Nabi maksum. Nabi maksum, dan ini perbuatan. Kalau bahasa mungkin.
Kalau bahasa mungkin, sering kita bahas. Nabi ngomong apa, tapi maksudnya apa? Kan begitu. Seperti Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, merutinkan baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati. Padahal yang dimaksud tidak mati. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pertanyaan? Apakah benar kita tidak boleh beribadah karena satu hal? Misalnya kita berpuasa Senin Kamis lantaran anak kita sakit. Kita berpuasa berharap anak kita diberi kesembuhan. Apakah benar? Ada dalil apa tidak? Kalau ada dalil boleh. Misal kita bersedekah dengan harapan diperluas rezeki kita. Bolehkah? Tentu boleh, karena ada dalil. Ketika kita berinfak, maka seperti kita menanam satu butir yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 butir. Ya. Kemudian doa malaikat setiap pagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang yang mumsik, tidak mau memberi, tidak mau sedekah. Berikanlah ganti kepada orang yang mau sedekah, berinfak. Nah, berarti boleh karena memang ada dalil. Kita menyambung silaturahim dengan harapan umur kita tambah panjang. Boleh apa tidak? Boleh, karena ada dalil. Ya. Kita memperbanyak sedekah dengan harapan sakit kita sembuh. Bolehkah? Boleh, ada dalil. Nah, sekarang ada dalil apa tidak? Dengan puasa Senin Kamis, anak kita yang sedang sakit menjadi sembuh. Kalau tidak ada dalil, jangan. Ya, kecuali dengan puasa itu lalu kita berdoa, kan doanya orang berpuasa ketika berbuka kan mustajabah. Doa orang yang berada di sepertiga malam mustajabah. Lalu kita berdoa di sepertiga malam itu. Sebelum berdoa kita sholat qiyamul lail. Ya. Jadi dari doanya. Apakah takut yang dibenarkan jika mengkhawatirkan bahwa pemimpin yang terpilih sekarang di belakangnya pendukungnya orang-orang kelompok sesat, Syiah dan lain-lain? Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya. Tidak dibenarkan. Ini kan qala wakila yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang didukung kelompok sesat otomatis dia sesat? Yang ketiga,
ketika pemimpin kita sesat, apakah otomatis kesesatan itu akan menular pada rakyatnya? Saya kira sudah sering kita bahas, tidak? Ya? Taruhlah presiden kita ini Syiah, misalnya. Apakah otomatis rakyat jadi Syiah semua? Saya kira tidak. Ya. Ada tokoh sesat, ada tokoh Syiah, sibuk ceramah kesana kemari, taruhlah Ustadz, tiba-tiba jadi presiden atau menteri. Ya. Kira-kira dia terus berdakwah Syiah, apa sibuk ngurusin proyek? Ya, saya kira sibuk ngurusin proyek. Kan menjadi presiden itu luar biasa sibuknya, ya kan? Yang APBN lah, yang ini, yang itu, ya. Saya kira jadi sempit sekali waktu untuk berdakwah, ya kan? Maka jangan takut. Tokoh-tokoh Syiah ada di atas kelompok sesat. Justru ketika mereka jadi menteri, jadi presiden, wakil presiden, mereka menjadi sempit karena sibuk ngurusin dunia. Ya, sama dengan ustadz-ustadz kita yang dulu tahun 95, 96 berdakwah dari masjid ke masjid ngaji kayak kita ini. Begitu masuk parlemen, udah nggak ngaji lagi, nggak ngaji lagi. Ya, udah sempit waktunya, nggak ada ngaji lagi. Ya, ngurusin proyek sini, proyek situ. Akhirnya, ya begitu. Ya, maka jangan takut, jangan takut. Itu takut yang tidak beralasan. Terus kita perkuat manhaj kita, pemahaman kita, terus cari ilmu. Dakwahkan siapa yang bisa berdakwah, amalkan dengan sendirinya kalau dia tidak bisa berdakwah. Dakwah tidak wajib, bukan fardu ain, fardu kifayah. Bagaimana hukum para pemerintah negeri muslim seperti Indonesia, Saudi, Mesir, dan lain-lain yang membiarkan serangan bangsa Yahudi ke Palestina? Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban para pemimpin, ya, bukan kita. Tentu pemimpin yang baik akan membela kaum muslimin dari serangan al-Yahud. Tapi sekali lagi, itu tanggung jawab pemimpin. Jika tidak dilakukan, maka kita sebagai rakyat tidak bertanggung jawab. Ya. Apakah ada dalil yang kuat tentang memakai surban di kepala atau di pundak? Intinya menutup kepala. Salah satu sunnah menutup kepala. Salah satu sunnah. Dengan apa saja? Surban, peci, songkok, apalagi. Pokoknya menutup kepala. Adapun pundak ini kalau belum tertutup, dan ini khusus dalam sholat. Misal kita hanya punya pakaian bawah, sarung misalnya, tidak ada baju, mau sholat, silakan, tapi tutup pundaknya. Kata Nabi, jangan engkau biarkan antara pundak dengan langit tanpa pembatas. Maka tutupi pundak. Kalau enggak ada apa-apa, carilah sehelai benang. Gitu. Jangan sampai pundak kita terbuka dalam sholat, ya, ditutup. Adapun di luar sholat enggak masalah. Dan jika kita sudah menutup, kan pundak antum, saya sudah tertutup kan? Ditutup lagi perlu apa tidak? Ya, dikasih sehelai benang lagi atau kain, ya nggak perlu. Itu jika belum tertutup. Apakah saat kita masuk kamar mandi harus menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan?
Menutup aurat dari siapa? Ya. Kalau masuk kamar mandi berdua, bertiga mungkin, ya. Kan umumnya masuk kamar mandi sendiri. Ya. Ya berarti sudah menutup aurat. Ya. Ada yang bilang kan Allah melihat. Ya nggak usah begitu, pakai pakaian Allah juga melihat, ya. Kan nggak ada yang tidak bisa dilihat oleh Allah, ya. Maka kita menutup aurat itu dari pandangan mata manusia. Kalau manusia itu tidak melihat, berarti kita sudah berhijab. Maka sering saya katakan, berjilbab otomatis berhijab. Berhijab belum tentu berjilbab. Yang penting berjilbabnya apa berhijabnya? Berhijabnya, berhijab menutup diri kita, menutup aurat kita dari pandangan orang. Ya. Ada seorang wanita pakai rok mini. Dia berbicara dengan seorang laki-laki. Tapi laki-lakinya di sebelah sana triplek, perempuannya di sebelah sini triplek. Ya, tertutup oleh triplek, dia pakai rok mini. Itu. Sebelah sini triplek, hanya ada dia dan wanita lain. Apakah wanita yang pakai rok mini ini berjilbab? Tentu tidak berjilbab. Apakah wanita yang pakai rok mini ini berhijab? Jawabnya berhijab. Kan dia pakai rok mini tidak kelihatan oleh laki-laki tersebut. Gitu ya. Jadi yang penting menutup aurat dari pandangan orang yang tidak dihalalkan. Ini kebalik. Ini kebalik. Ketika kumpul dengan teman-temannya para wanita di pengajian, jilbabnya panjang-panjang, ya. Padahal jilbab pendek, bahkan nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa, perempuan semua di situ, ya. Malah pakai cadar, gitu. Begitu kumpul sama saudara-saudaranya, ya. Jilbab masukin ke baju atau nggak pakai jilbab. Ini kebalik. Apa hukum bantuan sosial di bidang pengobatan yang berupa BPJS? Seperti apa? Kalau sifatnya sama dengan asuransi, ya judi. Kalau yang store, berarti dia dapat fasilitas pengobatan gratis. Yang tidak store, tidak. Kalau yang sudah store, ternyata seumur hidupnya sampai meninggal dia nggak sakit, maka uangnya hilang atau tinggal separuh. Ini judi. Ya. Kalau persis seperti itu. Ya. Berbeda kalau seluruh warga Indonesia ini diwajibkan untuk store, istilahnya iuran, urunan. Uangnya untuk apa? Untuk membiayai jika ada warga Indonesia yang sakit. Saya kira itu halal. Ya, sama dengan kita kumpul di sini, lalu kita iuran, kita urunan. Ya, biasanya seikhlasnya, ya, satu kelas atau satu sekolahan atau satu perusahaan atau apalah. Duitnya untuk apa? Untuk membiayai barangkali di antara kita ada yang sakit, tentu itu halal. Ya. Bolehkah seorang guru membaca Al-Quran meminta upah kepada orang tua? Kalau membaca tidak boleh, ya. Kalau membaca tidak boleh. Ya. Kalau mengajarkan, ini ada riwayat diperbolehkan. Ya. Mengajarkan baca tulis Al-Quran, alif ba ta itu dari pagi sampai sore, habis waktunya dia tidak bisa cari nafkah, maka wajar kalau diberi upah. Tapi membaca Al-Quran, jadi kaidahnya ibadah, seperti baca Al-Quran,
azan, sholat, diberi upah, ini tidak ada, tidak boleh. Itu ibadah mahdhah. Ya. Mengajarkan bukan ibadah mahdhah. Ya. Saya kira antum masih ingat 3 ciri ibadah mahdhah. Tidak boleh diupah. Adapun azan ada wasiat khusus dari Nabi. Carilah muadzin yang tidak minta upah. Ada saudara yang selalu minta dibantu tapi ia berbohong kalau dinasihati suka marah. Kita tidak tahu seseorang itu apakah akan berhenti dari sifat buruknya atau tidak. Kita tidak tahu ya. Kalau kita tahu ya ngapain? Sebagaimana Nabi tidak tahu kalau Abu Jahal, Abu Lahab akan mati dalam keadaan kafir. Nabi Musa tidak tahu kalau Fir'aun akan mati dalam keadaan kafir. Dan begitu seterusnya. Maka terus didakwai. Walaupun akhirnya mati dalam keadaan kafir. Begitu juga. Walaupun sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali, selalu bohong, selalu tidak pernah bayar ketika ngutang, selalu tidak pernah mengindahkan nasihat. Tapi kan kita tahu, belum mati dia kan. Maka terus kita nasihati. Bagaimana hukum kalau kita mengetahui ada anggota ISIS atau teroris, tapi kita tidak lapor ke polisi? Ini salah satu ketaatan kita kepada waliul amr. Ketika waliul amr, penguasa, mewajibkan kita untuk melapor, maka kita wajib lapor. Kecuali tidak mewajibkan, sekadar himbauan. Ya. Kalau mewajibkan, maka kita wajib taat kepada waliul amr. Fadilah antara sholat sunnah dan puasa sunnah besar mana? Hukum asal tentu sholat, karena sholat kemudian puasa, hukum asal. Ya. Tapi bukan berarti bahwa puasa apapun tidak akan mengalahkan sholat yang paling rendah nilainya misalnya. Ya. Ini ada rinciannya. Hukum asal sholat lebih besar dari puasa. Membaca surat Al-Fatihah setelah sholat wajib, apakah ada dalilnya? Tidak ada. Tunjukkan dalilnya ya. Kalau memang ada, tentu sami'na wa ata'na. Kalau enggak ada, maka jangan melakukan apa yang tidak ada dalil. Apakah termasuk mendoakan orang lain wajib membaca surat Al-Fatihah? Tidak. Ya. Yang dicontohkan membaca surat Al-Fatihah oleh Nabi yaitu ketika sholat. Ketika sholat. Saya tidak tahu selain sholat mana. Habis sholat, membuka pengajian, menutup pengajian, mendoakan. Saudara-saudara kita membaca surat Al-Fatihah. Mana dalil? Butuh dalil. Ya. Adapun kita yang enggak melakukan justru karena enggak ada dalil. Kita menunggu-nunggu. Ya, kan enak ya. Kita kan bukan ulama. Kita enggak mengatakan enggak ada. Ya. Kita nunggu mana ya. Kalau Anda punya dalil ya kita amalkan yang sahih. Ketika tidak ada sudah. Ada seorang istri takut berbuat dosa kepada suaminya karena suaminya sudah tidak memenuhi nafkah lahir dan batin. Maka karena rasa takut itulah si istri minta khulu' pada suami dengan memulangkan maharnya kepada suami tersebut. Lalu suami tidak mau menceraikannya. Bagaimana hukumnya? Datang ke hakim. Datang ke hakim. Istri ini menurut cerita di sini sudah berhak untuk mengajukan talak. Kalau khulu' kan akhirnya suami yang menjatuhkan. Ini suami nggak mau. Berarti datang ke hakim. Ya, sudah punya alasan. Apa? Yaitu tidak diberi nafkah. Ya. Jika nafkah dipenuhi, tidak pernah disiksa badannya, dan dulu nikahnya suka sama suka, maka tidak berhak. Dan suami masih muslim, belum murtad, 4 hal ini. Ya. Ketika tidak ada satupun dari 4 hal ini, maka seorang istri tidak boleh mengajukan talak.
Nah, di sini ada, berarti boleh. Walaupun si suami tidak mau menjatuhkan talak, hakim nanti yang akan menjatuhkan. Istilahnya bukan talak, tapi fasah. Ya, pernikahan itu difasah oleh hakim. Kalau talak kan ada rujuk, ini enggak ada rujuk. Ya, difasah oleh hakim. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, hanya itu. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.